Halo teman-teman semua, nama saya Christine Magdalena Riu dengan NIM 2203050095, mahasiswi semester 1 Prodi Ilmu Komunikasi Visip Perdana. Ya, di dalam video kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan public speaking. Kita semua pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah public speaking. Kita sudah sering mendengar, melihat, bahkan melakukan public speaking. Tapi, apa sih public speaking itu? Di sini saya paparkan beberapa definisi dari public speaking, yakni yang pertama ada seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Yang berikut, public speaking adalah proses komunikasi yang berkelanjutan dan membawa pesan melalui simbol atau lambang. Yang berikut dikutip dari Kamus Merriam-Webster yang mengatakan, the act or skill of speaking to a usually large group of people. Yang artinya, public speaking merupakan sebuah aksi, tindakan, atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Selanjutnya ada dari David Servsky dari bukunya yang berjudul Public Speaking Strategic for Success yang mengatakan public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate back and forth between speaker and listeners. Yang di sini berarti public speaking merupakan sebuah proses komunikasi berkelanjutan yang mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan pendengar. Baik, selanjutnya saya akan membahas hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan public speaking atau tips-tips apa saja untuk melakukan public speaking. Yang pertama ada confidence atau percaya diri. Percaya diri ini merupakan satu aspek yang paling utama dan paling penting dalam berpublic speaking, karena pada hakikatnya percaya diri adalah akar dari public speaking yang sukses. Yang kedua ada body gesture atau gerakan tubuh kita yang meliputi ekspresi wajah kita yang dapat membantu kita berkomunikasi tanpa kata-kata. Contohnya ketika kita menggelengkan kepala, tanda kita tidak menyetujui atau tidak menyukai sesuatu. Yang kedua, menunjuk arah untuk memberitahu tempat. Yang ketiga, articulation matters. Artikulasi itu penting. Pada tahap ini, kita harus mengukur kecepatan berbicara kita agar pesan yang kita ingin sampaikan itu dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik. Tidak hanya kecepatan berbicara kita juga perlu memperhatikan intonasi agar tidak terkesan monoton dan membosankan. Yang keempat, ada prepare. Persiapan sangat-sangat kita butuhkan, baik itu persiapan fisik, mental, maupun materi yang akan kita sampaikan. Ada baiknya kita menyiapkan materi dengan baik, secara rapi, agar presentasi kita bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang kelima, practice. Kita butuh latihan. Pada tahap ini kita mulai melatih dan membangun kepercayaan diri kita, belajar untuk mengekspresikan pesan melalui body gesture kita, kecepatan berbicara kita, intonasi kita. Contoh kecil yang dapat kita lakukan, berbicara di depan cermin. Yang terakhir adalah relax dan enjoy. Kita harus bisa menikmati presentasi kita harus berpikir bahwa ini sesi saya, ini bebas, saya mau melakukan apa, saya harus berkata seperti apa, bebas. Kita harus bisa mengendalikan suasana, mengubah suasana menjadi santai, dan usahakan untuk mendapat perhatian audiens. Dan yang paling penting adalah jangan merasa terintimidasi dari berbagai macam tatapan audiens. Karena ketika kita merasa terintimidasi, kita akan secara otomatis membebani diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Teman-teman, yang perlu kita ketahui, ketika kita mulai takut dan cemas akan membuat kesalahan dan yang pada akhirnya membuat kita hilang kendali atas diri sendiri, kemungkinan besar masalah atau kesalahan akan terjadi. Jadi usahakan untuk tetap santai dan nikmati presentasi kita. Selanjutnya, apa tujuan dari public speaking? Baik, yang pertama tentunya kita menyampaikan informasi. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, mengendalikan situasi, seperti dari situasi yang tadinya tidak ramai, menjadi heboh, menarik. Yang berikut, mempengaruhi audiens. Mempengaruhi di sini dalam artian positif ketika kita contohnya menyampaikan suatu materi yang bermaksud untuk membangun semangat para audiens, kita bisa menyampaikan dengan berkuar-kuar, dengan penuh semangat, agar energi positif yang kita sebarkan bisa ditangkap dengan baik. Dan tentu saja mereka akan terpengaruh oleh materi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah menghibur. Skill-skill ini bisa kita temui pada para komedian. Baik, yang terakhir ada manfaat dari public speaking. Ada meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri di sini adalah menjadi suatu pengalaman dari presentasi kita saat ini,
dan juga meningkatkan percaya diri kita untuk menerima tantangan selanjutnya. Kedua, menemukan sikap leadership kita. Ketika kita berpresentasi, kita artinya berbicara di depan banyak orang, kita bisa memimpin begitu banyak orang dengan mengambil perhatian mereka untuk bisa memperhatikan materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, ada menyampaikan ide dan pendapat secara lancar. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin ke-6 pada tips dalam melakukan public speaking, yakni kita berpikir bahwa ini adalah sisi saya. Jadi kita akan dengan bebas menyampaikan ide dan pendapat kita secara lancar. Yang keempat, membantu kita lebih kritis. Dan yang terakhir adalah membuat kita menjadi lebih persuasif. Oke, jadi sekian yang bisa saya paparkan mengenai public speaking, mulai dari pengertian, dari tips dalam melakukan, tujuan, dan manfaat dari public speaking. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like,